Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 3 Tanjung Harjo, Bapak Joko Sri Raharjo SPD. Yang terhormat Ibu Pengajar Praktik Ibu Bagong Puji Lestari, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru kelas di SD Negeri 1, SD Negeri 3 Tanjung Harjo. Alhamdulillah, Alamin, pada pagi hari ini menjelang siang akan dilaksanakan diskusi isi dan prakarsa perubahan SD Negeri 3 Tanjung Harjo oleh Ibu Dias Karyati yang akan dipandu oleh beliau. Kemudian akan kita kaji dan dibahas visi dan isi tersebut. Mari kita buka acara di siang hari ini dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Terima kasih. Berikutnya sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 3 Tanjung Harjo kepada Bapak Joko Sri Raharjo, kami persilakan. Terima kasih rekan pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang, selamat bertemu dalam sebuah forum yang saya hormati teman-teman calon guru penggerak yang dalam ini menyelesaikan proses dari modul ke modul, Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Tanjung Harjo yang harapannya besok bisa menyusul menjadi sebuah pelaku calon guru penggerak untuk berikutnya. Dan yang saya hormati Ibu pendamping selaku tenaga pengajar dari teman-teman calon guru penggerak CGP Angkatan ke-7 dari SD Negeri 3 Tanjung Harjo. Sebelumnya, karena petunjuknya Allah lebih yang memberikan sesuatu yang menjalankan bahwa itu hari ini sudah terlaksana. Marilah kita panjatkan syukur kita yang setinggi-tingginya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur, menentukan serta memberikan sebuah panggilan untuk kegiatan kita sehari-hari. Yang selanjutnya, sholawat serta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita mendapatkan selamat pertolongan di dunia dan akhirat walaupun kita sudah lama tidak di dunia. Ibu dan Bapak yang saya hormati, mendasari sebuah permohonan dari calon guru penggerak untuk menyelesaikan rangkaian kegiatan modul demi modul yang sekiranya sudah berjalan di tengah perjalanan. Kira-kira selesai kapan ini? Bulan Juli. Saya mendoakan mudah-mudahan proses sampai dengan bulan Juli ini berjalan dengan baik, diikuti dengan baik, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dalam proses mudah-mudahan lancar, untuk hasil mudah-mudahan sukses berkat pendamping yang sangat dibanggakan dari Ibu Bagong Puji Lestari selaku tenaga pengajar. Berbahagia panjenengan bisa sebuah frekuensi yang sering berhubung dengan tenaga pengajar, artinya sebuah pertemuan itu
mulai terkoreksi untuk dibimbing demi kebaikan. Ibu dan Bapak saya hormati, sesuai yang diagendakan pada hari ini dari teman kami Guru Penggerak, yakni adalah sebuah diskusi pembahasan tentang visi sekolah. Saya sampaikan bahwa visi sekolah adalah tertuang di dalam sebuah buku dokumen satu, yaitu adalah kurikulum sekolah. Yang kurikulum ini adalah bukan susunan seorang kepala sekolah pribadi, tetapi ini adalah yang menyusun tim, seperti tim pengembang kurikulum, seperti yang telah kita lakukan di awal tahun pelajaran 2022-2023, bahwa dokumen kurikulum ini adalah sudah terwujud, sudah terselesaikan dengan sekian waktu, dan alhamdulillah sudah disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan untuk dilakukan sebagai acuan kemana sekolah itu harus berjalan, kemana sekolah itu harus bergerak, dan endingnya tujuan apa yang harus dicapai itu adalah sudah tertuang dalam sebuah kurikulum. Visi yang dalam bahasan hari ini, agenda hari ini adalah merupakan sebuah mata kajian untuk diskusi. Adakah perubahan, adakah sebuah perbaikan yang telah disusun dalam sebuah tim dari kepala sekolah, dewan guru, komite, serta stakeholder pemangku kebijakan yang lain. Tetapi saya menyadari selaku yang menandatangani secara salah satu dari kurikulum utama dalam divisi itu, pastinya dalam perjalanan wajar kalau ada perbaikan, kalau ada perubahan, dan esensinya memang yang namanya visi ini tidak ditetapkan untuk selama hayat, selama zaman, tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman, aturan yang ada. Untuk itu lapang dada dari seorang saya selaku kepala sekolah, jika ada teman-teman calon guru penggerak ini ada sebuah kajian dalam modul yang berjalan adalah diskusi tentang perubahan visi sekolah. Saya sampaikan visi sekolah di SD Negeri 3 Tanjung Harjo adalah luhur dalam budi pekerti, berlandaskan iman dan takwa, unggul dalam prestasi, terampil dalam berkreasi. Ini yang sudah disepakati, yang sudah dirumuskan sejak waktu yang terdahulu, kemudian direkomendasi pada 9 Juli kemarin. Tetapi dalam masa perkembangan dan regulasi yang ada, kemudian materi-materi dari teman calon guru penggerak melalui modul yang berjalan adalah sampai di situ, sehingga kami menyampaikan kepada calon guru penggerak yang ada di SD Negeri 3 Tanjung Harjo, monggo kalau ada sebuah perubahan, kami tidak akan tersinggung, kami tidak akan sakit hati, walaupun ini adalah sebuah kesepakatan yang sudah kita tanda tangani bersama. Tetapi memang itu regulasi harus berbicara demikian, artinya tidak mati. Sehingga kami sangat senang
apabila dikala nanti memang ada perubahan, kami suka karena apa? Ini adalah sebuah ilmu yang baru, berharap bagi pemangku sekolah, utamanya kepala sekolah serta teman-teman guru yang lain agar bisa mengerti mengapa ada sebuah tujuan begitu. Dan perlu saya sampaikan kepada calon guru penggerak bahwa visi yang telah tertuang ini adalah pastinya sesuai dengan program dari modul ke modul guru penggerak. Kami tidak mengikuti esensi atau materi yang sangat detail begitu, tetapi kalau memang ada di situ, monggo kita bisa mengucapkan terima kasih. Tetapi dikala nanti dalam diskusi itu mungkin juga tidak ada perubahan, artinya kami juga mengucapkan terima kasih. Tetapi kalaupun masih ada yang harus dari kata, dari esensi yang tidak merujuk pada sesuatu tindakan yang berkiblat, bermuara pada anak, silakan nanti diadakan perubahan. Kami akan lapang dada dan kami nanti hasil dari diskusi ini kalau memang ada sesuatu yang baik bermuara kepada anak, sekolah dan sebagainya dari seorang calon guru penggerak, kami adakan sidang selanjutnya untuk perubahan visi saja. Sementara itu sebagai kata sambutan saya, lakukan pembahasan diskusi ini dengan sebaik-baiknya bersama guru pendamping dari institusi yang ditugaskan selaku tenaga pengajar, dan kami mohon respon kepada seluruh peserta dari teman-teman SD Negeri 3 Tanjung untuk bisa memberikan tanggapan kepada pembahasan agenda pada saat ini. Kiranya cukup sebagai prakata yang nanti secara utuh akan digunakan waktu secukupnya oleh teman kami yang kebetulan terjaring dalam calon guru penggerak angkatan ke-7. Demikian saya ucapkan selamat berdiskusi, selamat mendengarkan dan mengikuti dengan baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pengajar. Terima kasih sambutan dari Bapak Supaspira Harjo. Berikutnya masuk di acara diskusi visi dan prakarsa yang akan dipandu oleh Ibu Dias Naling. Waktu dan waktu persilakan. Terima kasih atas waktunya. Pertama yang terhormat Bapak Joko Sirharjo selaku Kepala SD Negeri 3 Tanjung Harjo, yang kami hormati Ibu Agung Puji Lestari selaku pengajar praktek CGP Angkatan 7, dan yang kami hormati pula Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 3 Tanjung Harjo. Perkenalkan, saya di sini ingin menyampaikan diskusi visi dan prakarsa perubahan. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 3 Tanjung Harjo. Di sini dalam pendampingan individu 2 ini, saya yaitu Dias Haryati CGP Angkatan 7 Kabupaten Gerobokan dari SD Negeri 3 Tanjung Harjo, dengan pengajar praktek beliau Ibu Agung Puji Lestari. Sebelumnya Bapak Ibu, supaya tidak membosankan, saya ingin sedikit memberikan puisi, ya, supaya tidak saya lagi ingin menyampaikan puisi,
Puisi Aku Melihat Indonesia, karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Milo, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Demikian tadi Pak Ibu, karya dari Bapak Ibu Soekarno supaya lebih relax. Selanjutnya saya akan mencoba memberikan materi tentang visi dan prakasa perubahan. Di sini sepertinya saya akan menyampaikan dari modul yang saya terima, itu dari modul 1.1, 1.2 sampai 1.3 dan 1.4. 1.1 itu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu sejatinya adalah menuntun anak dengan segala kodrat yang melekat pada diri mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi ini sesuai dengan perkembangan zaman, kita harus mendidik putra putri kita itu sesuai dengan kodratnya. Kita mendidik dengan zaman anak itu, kita sesuaikan seperti itu. Kemudian pendidikan atau guru itu diibaratkan sebagai seorang petani, atau tukang kebun, di mana yang menanam benih-benih itu yang berbeda dengan berbagai cara. Dan untuk merawatnya itu sehingga benih itu supaya tumbuh dengan baik itu tidak sama. Nah itu kita dapat tumbuh dengan subur. Itu bagaimana layaknya benih itu yang unggul itu adalah peran dari pendidik. Di sini adalah kalau di petani adalah petaninya, dan benih itu adalah pendidik, peserta didik. Jadi kita berperan untuk mengarahkan atau menuntun dari siswa atau murid itu supaya mereka adalah menjadi peserta didik yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman itu. Untuk sekarang ini kita adalah sebagai guru penggerak harus mengedepankan yaitu profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila yang mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ya. Kita bisa melihat di sini ada 6, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, dari poin ini kita berusaha untuk mengedepankan siswa dengan berpedoman pada 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila. Nah, untuk hari ini yang pertama yaitu apa itu visi, karena kita akan berdiskusi tentang visi dan prakasa perubahan. Maka ini kita perlu tahu apa itu visi. Visi merupakan sebuah impian, cita-cita di masa mendatang. Apa yang ingin kita cita-citakan, untuk apa ini dibawa kemana peserta didik kita. Apa itu visi sekolah? Visi sekolah merupakan sebuah impian atau cita-cita bersama di masa mendatang tentang murid, seperti apa yang kita impikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, ini apa yang akan kita inginkan untuk murid kita, ya, cita-cita apa yang kita inginkan. Ini adalah merupakan visi. Visi yang baik itu bagaimana Bapak Ibu? Yang pertama yaitu menyatakan cita-cita atau keinginan di masa depan. Yang kedua, visi itu harus singkat, jelas, fokus,
dan merupakan standar kompetensi yang ingin dicapai. Dan yang ketiga, visi yang baik ini realistis, sesuai dengan kondisi yang ada dan berpihak pada murid. Ini ada 3 visi yang baik yang perlu kita terapkan dan kita nanti untuk mencoba membuat visi sekolah. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam perumusan visi, yang pertama kita perlu melakukan wawancara atau mengisi angket atau mengisi kuesioner. Ini dari beberapa pertanyaan kita kumpulkan, itu akan terbentuk nanti akan rumusan apa yang akan kita peroleh. Dan yang kedua, kemudian kita menganalisis karakteristik satuan pendidikan. Ini perlu kita lakukan. Dan yang ketiga akan terbentuk yaitu prakarsa perubahan kerja. Nanti akan saya sampaikan apa itu perubahan kerja. Dan yang keempat yaitu akan merumuskan visi bersama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Ini langkah-langkah dalam perumusan visi. Nah, di sini dilihat dalam tabel ini ada beberapa langkah tahapan kerja, yaitu ada 5 ya, B, A, G, J, A. Jadi ini ada masing-masing ada singkatannya, kerja. Yaitu yang pertama B, yaitu buat pertanyaan. Nah, hal ini bertujuan untuk menentukan arah penelusuran dengan beberapa pertanyaan yang kemudian diambil kalimat utama. Yang kedua yaitu A, artinya ambil pelajaran. Di sini kita gunakan untuk menuntun, mengambil pelajaran atau hikmah yang kita peroleh dari tadi, dari buat pertanyaan tadi, kita akan ambil pelajaran apa yang kita peroleh. Kemudian yang ketiga G, yaitu gali mimpi. Nah, dari ini nanti kita menggali mimpi, keadaan ideal yang diinginkan. Itu bisa menyusun narasi keadaan yang kita inginkan. Ya, menggali mimpi. Itu. Kemudian yang keempat yaitu J, jabarkan rencana. Ya, di sini kita mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. Itu. Dan yang kelima ada A, atur eksekusi. Atur eksekusi ini kita akan berusaha untuk membantu atau mentransformasi rencana ini akan menjadi kenyataan. Ya, yang akan kita terapkan langkah konkret apa yang akan kita lakukan. Itu adalah atur eksekusi. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya, nah, mari kita untuk berusaha menciptakan apa visi yang akan kita ciptakan, akan kita peroleh dari diskusi hari ini. Kita diskusikan dengan menjawab beberapa pertanyaan romantik, Bapak Ibu. Kita diskusikan, Bapak Ibu, siap ya? Nah, di sini saya memberikan ada 5 pertanyaan romantik. Nah, Bapak Ibu ini nanti berusaha berdiskusi atau memberikan tanggapan dari pertanyaan romantik yang saya akan berikan. Ya, supaya ada masukan dari Bapak Ibu kalian. Nanti akan tercipta visi apa yang akan kita inginkan di sekolah ini. Yang pertama, saya bacakan dulu. Nah, Bapak dan Ibu, Bapak Ibu ini ya, memimpikan murid yang seperti apa? Ini perlu kita gali, kita bertanya. Yang kedua nanti kita percaya bahwa murid kita adalah. Nanti kita perlu gali juga nanti. Yang ketiga, apa yang kita utamakan di sekolah ini? Ini kita perlu mencari informasi. Kemudian murid di sekolah kita, ini yang kita itu sadar betul bahwa ini perlu kita coba untuk menjawab pertanyaan ini supaya memperoleh bagaimana nanti visi yang baik. Kemudian saya dan rekan guru di sekolah paham bahwa, nah, mari Bapak Ibu, dari pertanyaan romantik ini kita mencoba berdiskusi, kita sharing bersama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu guru, itu kita memimpikan murid yang seperti apa? Adakah mungkin Bapak Ibu bisa memberi tanggapan? Dari yang romantik pertama, monggo disilakan. Ya, Bapak, silakan. Saya akan menanggapi
beriman, bertakwa kepada Tuhan, berprestasi, berkarakter, disiplin, mandiri, kreatif, serta inovatif. Kira-kira menurut kami seperti itu. Terima kasih dari Bapak Tanda menyampaikan kita mengharapkan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, mandiri. Ya. Terima kasih. Itu masukan yang baik. Kemudian kita coba menjawab pertanyaan pemantik yang kedua. Kita guru ya percaya bahwa murid kita adalah seperti apa? Bagaimana murid kita yang kita impikan? Coba ada yang mungkin bisa memberikan tanggapan ya Pak Jagir? Menyambung pertanyaan pemantik yang kedua, bahwa kita percaya murid kita merupakan cerminan pada diri dan murid itu sendiri akan mencontoh apa yang kita lakukan serta apa yang diminta merupakan gambaran yang dilakukan murid ke depan. Untuk selanjutnya, guru harus sadar bahwa apa yang kita lakukan dicontoh seorang murid, sehingga berperilakulah menjadi guru yang baik, sehingga muridnya akan menjadi baik. Ya. Terima kasih Pak Jagir. Kita percaya bahwa murid kita itu adalah cerminan dari guru, ya betul Pak Jagir. Kita di sekolah harus memberikan teladan, memberikan gambaran bagaimana guru itu adalah contoh diguru dan ditiru, ya Bapak Ibu. Jadi kita sejatinya di sekolah itu berperilakulah yang baik, karena anak itu apa yang menjadi tindakan berperilaku Bapak Ibu guru itu akan dicerminkan, akan mencerminkan ke anak nanti. Itu, ya Pak. Iya, tapi kita harus memberikan contoh yang baik. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Baik. Berikutnya kita melihat pertanyaan pemantik ketiga. Ya. Apa yang kita utamakan di sekolah ini? Kira-kira apa yang ingin kita utamakan di sekolah Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Yang kita utamakan ini menurut versi saya ya. Iya Bu, dari Yang kita utamakan adalah kita fokuskan pada peserta didik atau murid, baik dari segi kenyamanan, suasana yang menyenangkan untuk pembelajaran dan metode pembelajaran yang bervariasi. Artinya tidak metodenya itu tidak monoton kok itu saja, sehingga nanti kalau bervariasi anak didik akan semangat belajarnya itu meningkat. Gitu. Terima kasih Ibu. Baik, ini penting sekali Bapak Ibu, kita sepakat kita menginginkan murid itu adalah pembelajaran yang menyenangkan gitu. Dengan metode yang bervariasi, strategi dengan belajar yang berbeda, itu murid akan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Ini sangat sepakat sekali Bapak Ibu. Sepakat ya Bapak Ibu sekalian? Ya, mari kita utamakan bahwa murid ini menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, strategi pembelajaran yang bervariasi, metode pembelajaran yang bervariasi, ini akan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar gitu. Nah, berikutnya kita coba menjawab pertanyaan pemantik yang keempat. Murid di sekolah kita itu sadar betul ya, bahwa apa coba kita menjawab ini. Murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa ada yang bisa memberikan tanggapan Bapak Ibu? Ya, Pak Diso, silakan. Ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah merupakan tempat belajar bagi murid dan tempat mendidik bagi guru. Sehingga guru perlu memfasilitasi murid dalam pembelajaran. Terima kasih Pak. Di sini guru mencerminkan ini perlu kita perhatikan ya. Ya, bahwa sadar sekolahan itu tempat untuk mengenyam pendidikan. Ya, kita perlu memfasilitasi apa yang diinginkan oleh peserta didik. Guru ada bukan subjek, tapi anak itu adalah sebagai subjeknya ya. Kita guru ada yang menuntun anak, memfasilitasi anak
Bapak Ibu. Kemudian untuk pemantik yang terakhir ini, saya dan rekan guru di sekolah paham bahwa ini bagaimana kita menjawab pertanyaan ini. Kita coba mendiskusikan. Ada yang bisa menambahkan, Bapak Ibu? Ya, Yang ketiga, untuk pertanyaan pemantik yang terakhir, saya dan rekan guru sekolah paham bahwa pentingnya untuk bekerja sama dan berkolaborasi antara guru dan warga sekitar sekolah sehingga memberikan terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah. terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Jadi saya dan rekan guru itu supaya paham bahwa apa? Kita semua guru itu perlu adanya kerja sama atau saling berkolaborasi untuk apa menciptakan terutama budaya sekolah supaya terwujud. Nah, ini perlu adanya kerja sama. Nah, baik Bapak Ibu, dari beberapa pertanyaan pemantik ini ya dari jawaban tadi bahwa penting bagi kita untuk selalu apa saling bekerja sama atau saling berkolaborasi ya supaya apa tercipta mewujudkan budaya positif di sekolah itu tercapai ya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya dari beberapa pertanyaan ini, sekolah kita ya telah membuat visi ya. Kita lihat apa visi dari sekolah SD Negeri 3 Taniharjo ini. Nah, di sini sebelumnya sudah dijelaskan dari Bapak Kepala Sekolah bahwa dari beberapa waktu ini sudah sudah mulai revisi, sudah ada melalui musyawarah dengan tim pengembang kurikulum bahwa visi SD Negeri 3 Taniharjo adalah luhur dalam budi pekerti, berlandaskan iman dan takwa, unggul dalam prestasi, terampil dalam berkreasi. Nah, dari visi sekolah ini Bapak Ibu, mari kita berdiskusi. Nah, apakah visi sekolah yang kita lihat ini sudah sesuaikah ataukah sudah selaras dengan cita-cita yang murid impikan atau yang Bapak Ibu warga sekolah inginkan? Dari berkaitan dengan pertanyaan romantik tadi yang telah disampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, tadi kita sudah yang pertama kita memimpikan murid yang beriman, bertakwa kepada Allah Yang Maha Esa, ya masuk ya. Kemudian kita memimpikan murid yang berprestasi, masuk dalam visi ya. Ya, kemudian ada yang berkarakter, berdisiplin, mandiri, kreatif. Tadi yang disampaikan Pak Chandra itu masuk dalam profil pelajar Pancasila. Di sini juga ada ya, itu terampil dalam berkreasi, itu masuk kreatif. Dalam profil pelajar Pancasila itu masuk ke kreatif, prestasi juga kemandirian, kemudian masuk ke inovatif. Ini sudah mencakup dari profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, dari visi ini ya, sudah mencerminkan dari profil pelajar Pancasila. Adakah yang ingin disesuaikan Bapak Ibu dengan visi sekolah yang sudah ada ini? Mungkin dari Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan. Visi ini perlu dirubah ataukah sudah selaras? Disilahkan monggo. Sudah selaras ya. Nah, baik. Nah, alhamdulillah untuk visi sekolah ini karena sudah melalui beberapa proses dari tim pengembang kurikulum yang melakukan untuk menciptakan visi sekolah ini, dirasa kita hanya perlu memantapkan saja bahwa visi SD 3 Taniharjo yaitu luhur dalam berbudi pekerti, berlandaskan iman dan takwa, unggul dalam prestasi, terampil dalam berkreasi. Sepakat Bapak Ibu kita gunakan di sini ya? Masih sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Masih sesuai ya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu saya ingin mengetahui bagaimana perilaku yang ingin kita inginkan. Perilaku apa yang ingin kita inginkan dari murid, kemudian dari guru maupun dari wali murid untuk menciptakan visi ini. Mari kita berdiskusi apa perilaku yang ingin
kita inginkan. Mungkin yang pertama ada tadi perilaku apa berkaitan dengan visi, yaitu murid yang berbudi luhur, kemudian unggul dalam prestasi dan terampil dalam berkreasi. Ini bagaimana perilaku yang kita inginkan? Apakah ada yang bisa memberikan tanggapan? Pak Yusuf? Dulu dalam budi pekerti berdasarkan iman dan takwa saya sudah sesuai. Itu seperti contohnya seorang anak yang menjaga sopan santun, berbuat baik terhadap sesama, itu mencerminkan visi dan dulu dalam budi pekerti berdasarkan iman dan takwa. Kemudian unggul dalam prestasi. Ini anak untuk gimana ya? Untuk mengembangkan minat dan bakat yang ada dalam dirinya sehingga dapat tumbuh suatu prestasi. Ini sudah sesuai di sekolah ini visinya. Dan terampil dalam berkreasi. Terampil dalam berkreasi ini menurut saya seorang anak bisa mengoptimalkan keterampilannya dalam pembelajaran dengan dibantu oleh bapak dan guru secara efektif. Ya, ini semua sudah sesuai menurut saya. Dan kalau misalnya ada kurangan, mohon bapak ibu guru dilengkapi. Terima kasih. Baik sekali Bapak, ini masukan dari Bapak Yusuf ya. Perilaku murid yang apa yang ingin kita yang mendukung atau menciptakan visi ini, yaitu yang tadi ada sudah sesuai dengan visi, yaitu murid yang berbudi pekerti, itu sudah masuk dalam visi, yaitu dengan bersopan santun di sekolah, bertutur kata yang baik, unggul dalam prestasi. Kita berusaha untuk menggali atau memotivasi siswa dengan mendampingi pada setiap kegiatan yang mengarah pada prestasi anak, kemudian terampil berkreasi, selalu mendampingi anak juga untuk selalu aktif, kreatif, berkarya, gitu ya. Jadi guru di sini perannya adalah mendampingi atau menuntun, ya Bapak Ibu. Kemudian yang pertanyaan kedua juga, perilaku guru itu yang seperti apa yang menciptakan untuk selaras dengan visi yang kita impikan, Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu guru yang bisa memberikan tanggapan perilaku guru untuk menciptakan visi itu seperti apa? Monggo Bapak Ibu. Pak Badade, monggo silakan. Untuk mengulang kembali pertanyaan dari Mbak. Bagaimana perilaku seorang guru supaya selaras dengan visi yang kita impikan itu? Bagaimana perilaku guru yang kita inginkan supaya kita visi yang baik? Terima kasih. Perilaku guru yang sesuai dengan visi SDM kita akan yang pertama tentang luhur dalam berpekerti berlandaskan iman dan takwa. Ini dapat tercermin pada pembelajaran kita sehari-hari, bahwa setiap kelas ini akan mendapatkan jam pembelajaran agama. Di sana anak dituntun oleh guru agama, bahkan di beberapa waktu, di beberapa kegiatan kita melaksanakan jamaah sholat zuhur secara bersama yang dipimpin oleh guru kelas masing-masing. Kemudian untuk unggul dalam prestasi, unggul dalam prestasi ini ditunjukkan dalam kita membimbing anak-anak dalam mengikuti lomba atau kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan ataupun beberapa kegiatan yang memang menjadi ide gagasan sekolah kita sendiri. Kemudian untuk yang tampil dalam berkreasi ini juga sudah seringkali kita tunjukkan, terutama dalam bidang olahraga. Anak-anak ini diberikan sebuah keterampilan yang mana keterampilan tersebut anak digali seluas-luasnya kemampuan yang dimiliki.
dan guru sebagai pengganting, pembimbing dengan harapan anak ini bisa berkembang ke depannya, meraih cita-cita yang diharapkan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain, ataupun kalau memang tidak pas apa yang saya sampaikan, kiranya ada pembenahan bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Zain untuk memberikan masukan. Jadi perilaku guru di sini untuk menciptakan visi ini, guru adalah mendampingi siswa, menuntun siswa, kemudian memberi contoh melalui pembelajaran yang menarik. Itu adalah perilaku guru supaya menciptakan visi, ya, menciptakan visi supaya terwujud dengan baik. Nah, yang berikutnya pertanyaan ketiga, bagaimana sekarang perilaku oleh murid untuk menciptakan visi ini? Nah, sebaiknya bagaimana untuk mendukung perilaku wali murid dalam menciptakan visi ini? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Iya, Bu Ida. Ya, orang tua bagaimana ini? Harusnya orang tua itu kan seperti memberikan umpan balik ke sekolah dan mendampingi siswa dalam mengenal pelajaran yang ada di sekolah. Ya, sepakat di Bapak Ibu itu. Perilaku apa yang ingin kita harapkan dari orang tua untuk mendukung visi yang ada di sekolah, yaitu orang tua diharapkan memberikan timbal balik. Ya, misalnya kita memberikan masa di sekolah, waktu pulang di rumah orang tua memberikan apa? Mendampingi dari pembelajaran apa yang sudah diperoleh, itu orang tua juga mengetahui itu adalah peran orang tua yang baik, ya, jadi tidak dibiarkan saja. Sepakat Bapak Ibu ya? Nah, baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita tiba saatnya, yaitu apa kesimpulan yang bisa kita peroleh dari diskusi hari ini, ya, langkah konkret ini yaitu ingin kita realisasikan untuk rancangan prakarsa perubahan, yaitu kita harus melakukan apa? Yaitu mengadakan pertemuan dengan wali murid, kemudian dengan saling berkolaborasi, bekerjasama antara Bapak Ibu guru warga sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Dan kesimpulannya bisa saya sebutkan ada 3 di sini, yaitu pertama, kita semua memiliki keyakinan yang sama, yaitu dari tadi kita sudah membahas bahwa kita mengharapkan murid yang berbudi pekerti luhur, ya, sesuai dengan visi tadi. Kemudian guru juga harus memberikan tauladan yang baik kepada murid, ya, itu bisa kita simpulkan. Kemudian dari diskusi tadi kita menunjukkan visi di SD Negeri 3 Tanjung Harjo ini masih bisa kita sepakati Bapak Ibu. Apa tadi visinya Bapak Ibu? Luhur dalam budi pekerti, berlandaskan iman dan Bapak, unggul dalam prestasi, terampil dalam berkreasi. Ya, semangat untuk kita maju Bapak Ibu. Ya. Kemudian perilaku yang sesuai visi ini harus kita miliki, baik untuk siswa, guru, dan wali murid, ya, untuk mendukung visi tadi, ya, supaya terwujud perilaku yang kita harapkan, ya, baik dari murid, guru, dan orang tua. Kemudian dari ini saya akan memberikan sedikit prakarsa perubahan yang ingin saya sampaikan dari diskusi hari ini, yaitu bahwa untuk mewujudkan perilaku yang sesuai dengan visi, yaitu tadi meningkatkan keimanan dan ketakwaan murid atau peserta didik, kita harus berusaha untuk meningkatkan dengan cara apa? Melalui pembiasaan budaya positif, ya. Dan semua ini bisa kita laksanakan jika semua warga sekolah itu harus saling apa? Berkolaborasi, ya. Ini kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, demikian penyampaian visi dan prakarsa perubahan sekolah dari saya. Sekian, dan apabila ada pertanyaan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah seru sekali dan menarik sekali diskusi hari ini.
Berarti kita tetap untuk menjalankan visi yang sudah tersaji, dan visinya yaitu luhur dalam budi pekerti, berlandaskan iman dan takwa, unggul dalam prestasi, terampil dalam berkreasi, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, demikian diskusi dan kajian tentang visi dan perubahan agar bisa dilaksanakan untuk masa depan sekolah yang lebih baik. Kita tutup kajian dan diskusi kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Apabila ada kesalahan dari kami sebagai pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi